Imogiri juga menjadi basis untuk Pangeran Diponegoro gitu, yang di apa ditekan sampai ke ini, ke Kali Opak Oyo waktu itu. Jadi tidak, waktu beliau wafat tidak dibawa ke Imogiri tapi dimakamkan di Kota Kediri karena lebih dekat. Jadi kepala, badan, kaki. Kalau kaki itu di tangga pertama, kemudian kalau tidak salah badan itu di kolam, kepala di tangga yang mau naik lagi, yang itu ada gerbang. Iya. Ini ceritanya biar semua orang menginjak-injak itu, Mas. Itu karena sebenarnya waktu itu ketika misalkan ini tidak membocorkan informasi ke VOC pada waktu itu, maka sejarah akan berubah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Opsan, obrolan santai. Upacara minum teh nih, Mas ya. Iya betul Om. Dan kebetulan kita juga kali ini bakalan ngebahas tentang makam Raja-Raja Jawa. Iya. Gitu. Raja-Raja Jawa Om. Raja-Raja Jawa. Betul. Iya. Dan kemarin kita juga dapat kabar duka ya Om ya, Iya. dari Solo, yaitu ada Raja Keraton Kasunanan Surakarta Sri Susuhan Pakubuwono XIII yang telah berpulang Om pada tanggal 2 November kemarin gitu. Turut berduka cita. Mangkat ya. Iya. Dan Semoga langsung terima di sisi Tuhan. Amin, Iya. amin. Dan kemarin juga sempat ramai juga di sosial media, ada penobatan raja selanjutnya ya. Gitu. Dan Sampai nggak pengen jadi raja? raja buat diri sendiri aja cukup Om kayaknya Om. Berat kayaknya, soalnya ngelihat kemarin ya di sosial media kayak rame banget, ada kontroversi juga gitu sana sini terkait isu-isu A, B, C, D, F gitu. Jadi kayak apa ya? Kayaknya jadi raja itu tanggung jawabnya cukup besar gitu Om. Selain itu juga apa ya? Tanggung jawab yang dipikul untuk masyarakat, untuk keluarga, untuk diri sendiri gitu. Nah ini kaitannya sama apakah nih Om, ditempatkannya para raja-raja Jawa ini juga ada kaitannya gitu dengan tanggung jawabnya. Ini kan kita bakal ngebahas tentang lokasi nih Om. Iya, iya. Yaitu di Imogiri ya teman-teman. Lokasinya di Imogiri. Apa itu ada kaitannya Om dengan kenapa raja-raja Jawa ini ditempatkan di Imogiri? Sebenarnya spesial apa sih Makamnya ya. Iya. Kalau kita lihat ini kan pemilihan untuk pesarian gitu ya, yang di gunung ya. Betul. Kalau kita lihat memang gunung itu sendiri kan atau bukit itu dimaknai memiliki satu tingkat energi yang besar gitu. Kita lihat juga di makam-makam lampau gitu ya, termasuk cara meletakkannya bongpai atau pemakaman Tionghoa secara feng shui. Biasanya kebanyakan di gunung menghadap ke timur biasanya itu, Mas. Nah, tentunya gunung ini juga bisa kita sikapi bahwa diyakini tempat bersemayam para dewa-dewi atau leluhur yang didahulukan gitu, yang sudah menjadi satu pendahulu. Nah, kalau kita lihat sendiri dari kilas pemilihan dari makam Imogiri itu sebenarnya tercetus jauh lebih lama lagi. Jadi hampir itu di awal abad ke-17, tahun 1600-an sekian, di masa Sultan Agung yang berkuasa di 1613 hingga 1645. Beliau mangkatnya tahun 1645, wafatnya. Nah, beliau ini sudah mendapatkan inspirasi atau wisik terlebih dahulu sebelum menentukan itu, Mas. Gitu, dari pengalaman-pengalaman spiritual, di mana gunung ini dipilih memang pertama lokasinya yang tadi saya sebut, kenapa memilih bukit. Kemudian ketika beliau memindahkan wilayah kekuasaan atau kerajaannya, kan setelah dari Kota Gede, kemudian pindah ke Kerto dan ke Pleret Bantul, Mas. Jadi ada perpindahan-perpindahan. Nah, dipilihnya makam ini harus jauh dari ibu kota itu, harus jauh, tetapi juga tidak jauh tapi tidak dekat, dekat tetapi juga tidak jauh gitu. Nah, dipilihlah daerah Imogiri itu, di mana jika makam itu ada di ibu kota dianggap juga tidak membawa energi baik. Jika itu menjadi satu areal gitu.
Tapi lokasinya dari ibu kota juga tidak terlalu jauh. Tapi harus dijauhkan gitu loh Mas Iya, maksudnya. iya, iya. Jadi masih ada waktu untuk ke sana gitu. Jadi ditentukan itu. Dan di pemakaman Imogiri ini kalau kita ketahui bahwa kata Imogiri itu kan berasal dari kata Himagiri dalam bahasa Sanskrit, dan juga ada sedikit aksen dalam bahasa Jawa kuno gitu. Gitu dimana Himagiri itu, Hima itu Himalaya, jadi gunung bersalju. Giri itu perbukitan, jadi perbukitan yang senada atau semakna dengan gunung Himalaya atau gunung tertinggi atau gunung agung yang diagungkan ya lebih tepatnya, karena puncak Himalaya atau gunung Himalaya itu kan gunung tertinggi. Jadi diharapkan Imagiri itu kan dari kata Hima, jadi Imagiri, jadi Imogiri itu sesuatu hal yang agung atau di atas, yang paling tinggi maknanya itu. Nah, di Imogiri sendiri ini menerapkan beberapa konsep-konsep perpaduan antara masa klasik Hindu-Buddha, kemudian masa Islam, dan juga khas dari bangunan Jawa. Nanti akan kita bahas di pemilihan budaya dan arsitekturnya. Gitu. Selain juga ada sentuhan-sentuhan yang berkaitan dengan hal-hal spiritual, gitu, Mas. Dan ini apakah di Imogiri ini tuh khusus raja-raja Jawa aja Om di sana Om? Iya, tentunya memang dikhususkan, terutama kalau kita spesifikkan adalah raja-raja Jawa keturunan dinasti Mataram Islam, Mas. Yang di sini meliputi wilayah Kasunanan Surakarta dan juga Kesultanan Yogyakarta. Karena untuk Pura Pakualam, Pura Mangkunegaran itu punya makam sendiri, gitu. Walaupun masih satu keturunan, tapi lebih ke Kasunanan dan Kesultanan di situ termasuk pendahulunya dari masa Sultan Agung sendiri, gitu. Kemudian menurun ke semuanya ya, Sultan Agung, kemudian ke berikutnya, generasi berikutnya hingga Pakubuwono dan juga Mangkubuwono itu turun. Nah, yang boleh dimakamkan di sini siapa? Tentunya selain raja-raja itu juga ada permaisurinya, gitu. Kemudian ada juga keluarga dekat itu ya. Misalkan di situ putra mahkota atau anak keturunan langsung. Ada juga yang orang di luar dari keraton sendiri tapi diberikan kehormatan. Misalkan salah satunya adalah mertua, misalkan ya, mertua dari para raja itu sendiri. Itu juga diberikan. Yang tidak dibolehkan tentunya pertama adalah orang tidak memiliki keturunan atau orang biasa, atau maaf ya, apa Mas istilahnya, rakyat jelita gitu. Ya, Itu enggak. cerita ya. Yuk, mari rakyat cerita. Ya, rakyat jelita enggak boleh misalkan, atau yang di apa ini Mas, diputuskan atau dikeluarkan dari dinasti itu, dari keluarga besar karena melanggar sesuatu hal atau apa, atau orang yang diberikan kehormatan seperti tadi itu boleh. Ada juga mereka yang orang-orang biasa misalkan seperti lainnya tadi, ada juga dari abdi dalam, abdi kinasih atau apa juga tidak dibolehkan. Dan ada yang spesial di situ, yaitu makam yang dianggap sebagai seorang pengkhianat Mataram. Iya, itu dia. Dimakamkan, dan saya bilang ya, tapi lokasinya kan beda-beda karena di sana kan ada pajimatan, ada lokasi yang khusus untuk sunan, ada khusus untuk sultan di situ Mas, ada tempatnya. Aku pernah ke sana sih Om. Iya, iya. Aku kemarin baru sekali gitu. Pertama ke Yogyakarta, belum lama aku di sini ya. Terus aku sempat juga main ke Imogiri. Terus ngeliat ada satu umpakan tangga yang berbeda Om. Ada berapa ya umpakan tangga yang berbeda Legok-legok bentuknya, ya. legok-legok bentuknya. Kayak gitu. Nah itu pengkhianat itu Om. Iya, nanti mungkin kita kapan-kapan langsung ke lokasi aja Bas. Karena selama kita di KTJ kita belum pernah ke Belum ya? makam Imogiri. Iya. Gitu. Nanti mungkin bisa ada pengantar ya dari pihak keraton. Nanti bisa minta bantuan dari ini Kanjeng Pangeran nanti untuk kita dapat pengantar di sana. Amin. Nanti kita akan bahas tentang sejarahnya, energinya, kilas masa lalu, kemudian siapa yang membangun, misalkan insinyurnya atau arsiteknya siapa gitu. Karena menarik sih Mas, menurut saya ketika di situ. Dan di Imogiri ini selain tadi ada makam bergelombang itu, nanti akan kita bahas di sini juga. Ada juga raja yang tidak dimakamkan di situ karena sebab khusus, nanti kita bahas. Karena pemakaman raja-raja Mataram Islam itu ada dua, satunya di Kota Gede, di Sendang Selirang, yang saat itu masa dari Panembahan Senopati. Kemudian berikutnya ada di Imogiri, jadi ada dua Mas. Ada sebenarnya ada di Giriloyo juga, ada di mana itu banyak. Kan untuk Mangkunegaran dan Pakualam berbeda wilayahnya.
Menarik nih teman-teman. Tapi Om, katanya juga di Imogiri selain makam raja-raja Jawa, di situ juga banyak pusaka-pusaka raja. Iya pasti. Pasti di situ. Kemudian portal, dan itu juga menghubungkan dengan pantai selatan, karena konsepnya kan sebenarnya masih linear, Mas. Konsep-konsep yang diambil ini kalau kita lihat dari kajian arsitekturnya dan juga planologinya, penataannya itu sebenarnya masih linear, di mana Sang Hyang atau para agung atau para luhur itu ditempatkan di utara, yaitu di Gunung Merapi di sini. Kemudian raja dan manusia itu ada di tengah, yaitu wilayah keraton sendiri. Dan untuk spiritual atau para leluhur lainnya, misalkan yang sudah mangkat, itu kan di pantai selatan. Ini berkaitan dengan keberadaan dari Gusti Kanjeng Ratu Kidul sebagai satu entitas spiritual yang ada di sini. Dan Imogiri ini karena sifatnya untuk pesarean atau persemayaman, dia di selatan tapi di atas, Mas, karena mengikuti dengan konsep bahwa leluhur yang sudah mangkap itu harus ada di selatan. Jadi linear sistemnya. Satu garis lurus. Satu garis lurus, ya ini pertama. Yang kedua kita lihat dari pola-pola arsitekturnya, di mana material yang dipergunakan di sini itu meliputi ada batu putih, ada batu andesit, salah satu contohnya batu andesit untuk tangga, untuk pondasi, dan juga batu bata merah. Ini juga nanti akan mengingatkan kita dengan pola pembangunan yang ada di Majapahit, ya. Dan berikutnya adalah penggunaan kayu, elemen kayu. Misalkan di situ untuk yang berarsitektur Jawa, berlanggang Jawa. Dan di situ juga dilengkapi dengan ada juga ya, ketika kita sebelum masuk di paling atas itu ada 4 gentong. Nah, itu juga akan kita bahas nanti di sini gitu. Oke, menarik. Jadi banyak unsur yang ternyata di sini. Termasuk tangganya sudah sempat ngitung belum, Mas Sami? Wah, nggak sempet Om, dicapai duluan Om. Sumpah, dari kan sebelum kita naik ke makam ya Om, itu kan kita naik juga dulu tuh dari bawah kan, dari parkiran. Naik juga, terus baru ada warung, tikungan, masjid, terus tangga tuh baru tangga tuh. Yang ini, yang dia apa? Langsung Yang vertikal, 45 derajat 45 ya. derajat. Betul. Aku kemarin kesana juga ya, maksudnya selain ngerasain vibes-nya gitu kan, juga kayak, wah ini orang tua kuat nggak ya naik ke sini gitu ya untuk wisata religi kan, biasanya kan di situ disebutnya wisata religi Om ya, dan ke makam-makam gitu. Terus kayak apa ya? Aku ngelihat kayak ini kan mataram Islam Om ya. Iya. Tapi apakah di sana kepercayaan kejawennya kuat juga Om? Iya, tentunya kombinasi sih Mas ya. Kalau kita bilang tentang masuknya agama Islam yang kemudian meluas secara masif waktu itu kan karena beberapa tata cara ibadahnya kan sama dengan kepercayaan kejawen, jadi tidak jauh beda. Jadi memang dibenamkan beberapa unsur-unsur itu, elemen-elemen itu. Jadi kejawennya ada, Islamnya ada, Hindu-Budanya juga ada Mas di situ. Gitu. Salah satu contoh arsitektur Hindu-Buddha yang kita lihat adalah penggunaan ini gapura paduraksa. Jadi gapura paduraksa itu satu gapura yang atasnya ada susun tingkatnya. Kalau kita lihat di Kota Gede misalkan, ini tentunya ada beberapa yang sama di mana? Imogiri juga. Pada kemuncak ya atap paduraksa itu juga menyimpulkan misalkan tentang rukun Islam dan juga rukun imam. Jadi jumlahnya pucuknya itu ada 5, ada 6 kalau kita lihat. Jadi ada simbolisasi itu. Jadi asimilasi budaya. Kemudian tajuk-tajuk yang dipakai, misalkan bangunan-bangunan gebyat, joglo di situ itu adalah arsitektur Jawa. Kemudian penataan menggunakan struktur batu bata merah itu mengingatkan kita dengan bentuk-bentuk langgam yang ada di Majapahit, misalkan di Trowulan gitu. Nah, batu andesit ini juga mengingatkan kita dengan candi-candi. Gitu. Dan di situ kan bertingkat Mas. Bertingkat ini itu juga sistem-sistem pundan berundak. Jadi mungkin sama seperti di Candi Ceto gitu ya, yang dia berundak-undak gitu. Dan itu semuanya memiliki filosofi. Di mana kan ada Yobo, Nengah, kemudian ada Jeru, itu juga beda-beda Mas untuk ini. Dan tangga itu juga menjadi satu untuk kemantapan jiwa, untuk pengukuhan gitu. Jadi setiap anak tangga yang kita naiki itu mencerminkan bahwa kita memiliki satu keteguhan gitu, memantapkan, memberikan satu energi untuk kita naik gitu. Dan jumlahnya kan
300-an lebih, 350, dan ada mitos yang menghitung nggak ada yang sama jumlahnya. Mungkin nanti bisa kita hitung bareng. Menarik Sampai ya. berapa, saya berapa, nanti kita ketemu di atas tuh. Iya. Nanti Seru bisanya ya. beda, karena melatih konsentrasi juga, dan ya katanya ada yang bilang tangganya bisa berubah-ubah jumlahnya. Mitosnya, nanti mungkin pas sampai berapa, saya berapa, temuin tuh nanti. Betul. Iya sih, nggak kok kemarin aku kesana tuh nggak kepikiran buat ngitung itu sih Om, Iya. karena udah wah kan bareng-bareng keluarga ya, Iya. kayak wah capek banget gitu tuh. Terus sama ini Om, kemarin aku datang juga sama teman ke sana, gitu kan, mencoba sampai masuk pakai baju adat segala. Iya, pakai harus baju mataraman. sewa baju adat, terus masuk ke dalam, sampai ke dalam banget. Ada satu makam raja di situ Om. Kayaknya ya, aku nggak apa namanya, aku ngikut temen aja. Jadi kita tuh harus duduk di situ, duduk bersimpu lah ya, duduk, dan itu nggak boleh berdiri jalannya Om. Yang pintunya segini. Iya betul, dan sebelum pintu masuk ya, masuk ke dalam makam gelap banget di dalam, itu ada yang bakar dupa. Jadi kita ngasih seikhlasnya kayak gitu kan, ngasih seikhlas, ntar didoain, dibakarin dupa, didoain gitu Om. Itu masuknya kan kayak ritual adat kayak gitu kan ya Om ya. Iya. Nah kalau Om sendiri ada pengalaman apa Om untuk ritual adat di sana? Di Imogiri ya, memang saya ada banyak pengalaman Mas gitu. Salah satunya tadi yang diceritakan Akam itu sih kan, sih Om ya. sebenarnya ya kan Bantul ya, Iya, karena tinggalnya iya. di Sleman dulu gitu. Kalau di situ yang Mas maksud itu sebenarnya itu adalah perseran dari Sultan Agung yang paling atas. Dan sempat ngisep asap wangi nggak? Iya. Yang ada batu, Iya, wah, iya. kita gini. Iya, itu iya. itu makamnya Sultan Agung. Terus ada pintu yang kecil kan, maknanya bahwa kita sama semua toh, atau sopan santun. Kita harus merunduk memang dengan yang tua kepada leluhur gitu. Kalau pengalaman saya dulu itu gini Mas, saya apa ya, ada satu yang menuntun ke situ, saya jauh sebelum di KTC itu menghitung tangga, itu saya nggak saya sebutkan jumlahnya ya, waktu itu berapa. Kemudian setelah ziarah sembahyangan di situ, terakhir itu di itu Mas, di sentongnya yang sebelum kita ganti baju. Iya. Nah, di situ nanti saya pernah dipanggil sama di dalamnya waktu itu, disuruh mencoba ada ini ya, batu kayu istilahnya. Kayu itu kayu. Logikanya kayu itu kalau dicelupin kan ngambang. Katanya mitosnya gini, kalau dia dicelupin ngambang, berarti si kayu itu nggak mau ikut sama kita. Tapi kalau dicelupin tenggelam, si kayu itu mau ikut sama kita. Nah, kayu ini konon ceritanya itu dari tongkatnya ini Sultan Agung gitu, dari Suwargi Sultan Agung gitu, dan juga berasal dari pohon, namanya ada pohon Nogosari di sana. Jadi pohon itu ada dua, satu di Kota Gede, satu di Imogiri, satu kalau nggak salah di Cirebon gitu. Jadi pohon itu, nah itu boleh dibilang itu untuk souvenir, tapi secara spiritual ya. Nah waktu itu saya puasa 7 kali, saya 7 Senin 7 Kamis waktu itu sana. Nah pas dimasukin itu batu tenggelam. Nah itu ikut, dalam arti itu ikut ya, nggak musyrik ya, tapi itu ikut dikasih souvenir sama leluhur yang berasal dari tongkatnya Suwargi Sultan Agung gitu. Dan selain itu Mas, ngisap asap itu waktu ke sana, pengalaman spiritual saya itu. Selain memang sebelum naik kan kita ada makam-makam kanan kiri ya, itu juga menurut cerita dari juru kunci waktu itu di dalam di situ, itu yang diizinkan untuk di situ berarti masih ada kerabat atau orang dekat yang diizinkan gitu. Biasanya pengalaman itu Mas, termasuk ada pohon besar barang itu yang waktu di atas itu juga. Iya. Apa ya, kalau teman-teman belum pernah nyobain ke Imogiri, cobain sekali-kali seumur hidup sekali lah Om ya. Karena apa ya, selain energi spiritualnya kuat, di sana tuh kayak adem gitu nggak sih Om? Iya. Kayak apa ya, vibes-nya tuh bikin tenang gitu loh Om. Di sana tuh selain dari emang itu makam sana sepi, cuman di sana tuh kayak emang bawa kedamaian aja sebenarnya. Itu sih kesana, pas kesana aku rasain gitu, terus kayak masuk makam, jalannya mundur kayak baru aja buat orang luar kan ya, buat orang luar Jawa gitu, suku Sunda gitu kan, masuk ke tempat yang baru, terus kayak
Oh, menarik sekali di Menarik, sini gitu ya. Iya. Pantas gitu banyak juga orang yang pengen dari luar tuh pengen datang ke Imogiri gitu, pengen ngeliat seperti apa, ada budaya seperti apa di sana. Nah ini Om, kita kan lagi ngomongin makam nih Om. Iya. Ya kan, pasti ada juru kuncinya. Mm-mm. Ini makam raja. Pasti kan ada syarat-syarat khusus atau ritual-ritual khusus kalau untuk bisa ngejagain makamnya gitu. Nah, kira-kira apa Om ritual khususnya Om? Iya, tentunya itu kan pilihan ya Mas ya, karena di sini kan tetap dua yang ini, jadi ada Kasunanan ada, Kasultanan ada, bajunya kan ada dua ya Mas Iya, ya. Tapi iya, ketika kita masuk kan pakai Jogja, Mhm. pakai apa itu peranakan untuk masuk gitu. Tentunya ada memang pilihan-pilihan seleksi yang saya mungkin ini karena bervariasi, jadi saya tidak tahu tentang hal itu secara detail. Kemudian juga pola penjagaannya juga ada yang lebih rendah, ada yang lebih tinggi kan. Kalau Mas Ame Betul-betul. lihat ini untuk apa joglonya, Joglonya, cungkupnya, iya, ada yang iya, dia iya. rendah, ada yang lebih tinggi, dan itu kebalikan Mas. Kalau saya dulu diceritain sama di dalamnya. Jadi yang sebelah sini kalau nggak salah itu Kasunanan, makamnya di sebelah sini ya. Yang di sini Kasultanan, kan kebalik ya. Itu ngadepnya sini sih. Jadi yang di sini itu Kasultanan jaganya di sini, yang lebih tinggi itu kan Kasunanan, itu makamnya di sebelah sini. Jadi silang melihatnya. Terus kemudian kita masuk ke yang makam dari masa Sultan Agung itu, masuk turun di situ. Nah, dari kesemua Sultan Jogja yang dimakamkan di situ, satu yang tidak Mas, yaitu Hamengkubuwono kedua. Jadi ketika keluarga Hamengkubuwono kedua itu wafat, itu pas perang Jawa. Jadi kalau nggak salah di tahun 1827 atau 1828, waktu beliau mangkat itu kemudian dimakamkannya di Kota Gede. Karena tidak memungkinkan untuk dibawa di Imogiri. Iya. Karena berdasarkan literatur yang pernah saya baca waktu kuliah S2 kemarin, Imogiri juga menjadi basis untuk Pangeran Diponegoro. Gitu, yang ditekan sampai ke Kali Opak Oyo waktu itu. Jadi tidak, waktu beliau wafat tidak dibawa ke Imogiri tapi dimakamkan di Kota Gede karena lebih dekat dari keraton. Itu Mas, ada juga penyebabnya itu. Selain ada ini makamnya pengkhianat Mataram, Iya. atau ini Temenggung Indranoto, itu yang dipotong menjadi 3 bagian. Iya. Ya karena Itu literally dipotong Om. dipotong-potong. Jadi kepala, badan, kaki. Kalau kaki itu di tangga pertama, kemudian kalau tidak salah badan itu di kolam, kepala di tangga yang mau naik lagi, yang di situ Iya. ada gerbang. Iya, iya. Yang ceritanya biar semua orang menginjak-injak itu, Mas. Itu karena sebenarnya waktu itu ketika misalkan ini tidak membocorkan informasi ke VOC pada waktu itu, maka sejarah akan berubah. Jadi pihak Mataram bisa menguasai Batavia karena kita ketahui di Jakarta kan ada daerah Matraman, gitu. Jadi ini membocorkan siasat, lumbung padi, strategi, logistik. Jadi Belanda tahu waktu itu, VOC kita sebutnya. Iya, iya. Waktu itu tahu, kemudian terjadi yang kita sebut sekarang masa-masa kolonial gitu. Seandainya tidak dibocorkan maka bisa merubah karena Mataram bisa menguasai Batavia. Dan tidak ada Belanda. Signifikan itu, makanya misalkan, pantas ya untuk dilakukan seperti itu Om ya. Salah satu contohnya. Gitu, sehingga sebenarnya bisa kita ketahui juga bahwa politik divided impera itu sebenarnya memanfaatkan saja Belanda, bukan Belanda menciptakan kemudian itu terjadi ya, yang membawa pengaruh, bukan. Belanda memanfaatkan politik divided impera itu, kenapa? Karena tahu bahwa orang kita itu suka perpecahan, suka ingin saling kuasa, gitu ya. Iri, dengki. Sehingga itu disisipkan itu lebih gampang, Mas. Iya, Jadi kalau kita ketahui seperti tadi kita sebut ya, perebutan takhta, perpecahan itu kan sudah tercipta, bahkan sampai hari ini masih ada. Iya. Berarti bisa kita simpulkan bahwa itu bukan budaya Belanda yang dibawa, Belanda memanfaatkan kondisi itu. Jadi menjadi pertanyaan, kalau biasanya komen nih, kita banyak orang bisa nyantet, kenapa Belanda nggak disantet? Tanyakan itu tadi dulu. Iya. Kan dari dalamnya sudah seperti itu. Sudah ada pengkhianatan, sudah ada orang menjual informasi, sudah pingin saling berkuasa, pingin mengumpul harta, ya sudah selesai. Dulu santet nggak bisa berpengaruh tuh kayak gitu.
Nah, dari sistem feodalnya juga. Pengen sebenarnya bahas lebih dalam tentang ini, mungkin nanti ya di Imogiri kali ya, Iya. kita langsung di sana ya. Nanti kan Om Hao bilang ya kalau di sana itu ada kaitannya dengan Laut Selatan. Iya. Apakah ada kaitannya juga dengan Kanjeng Nyai Roro Kidul? Pasti, iya mas. Karena di secara ini kan kita sebutnya tanda petik ya, itu adalah pendamping gaib atau istri gaib. Memang secara fisiknya tidak, tapi batinnya iya gitu mas. Batin ya, karena batin ini kan luas. Bukan berarti terus Kanjeng Ratu Kidul itu kita sebutnya misal entitas, ya semuanya ada. Dongeng juga iya, entitas juga, kepercayaan budaya, semuanya ada di situ. Nah, karena posisinya menghadap ke selatan dan juga di sini mengikuti poros utara selatan, pola-pola pembangunan dari pemakaman sendiri juga mengikuti syariat Islam, yaitu menghadap ke barat gitu. Arah hadapnya ke barat, dia posisi di selatan dalam artian pantai selatan itu dianggap adalah gerbang spiritual atau tempat gaib-gaib lah, kita sebutnya di situ. Jadi tentunya pasti ada mas kaitannya. Yang tentu itu berkaitan dengan pertama, apakah di situ ada lorong, dimensi astral, gerbang antar dimensi. Saya sebutkan semuanya ada. Salah satu gerbang antar dimensi adalah pohon besar yang di tangga paling atas. Itu. Berarti mitos tentang lorong menuju pantai selatan itu ada Om? Apakah itu emang secara harfiah atau hanya ini aja Om, spiritual gitu Om? Kalau secara harfiah tentunya secara logika nggak mungkin mas, nggak akan masuk akal. Dengan teknologi waktu itu ya di abad ke-17an awal, kemudian dengan sistem dan medan seperti itu, tapi secara spiritual ada. Salah satunya ya itu ketika pas masuk yang harus ngisap asap itu gerbang itu. Kalau kita dengerin lebih lirik lagi, ada deburan ombak. Nah, itu. Iya kan Om? Itu mas. Kayak kerasa juga aku juga yang ngeliat ada pasir-pasir juga gede di situ ya, pasir-pasir pantai ya. Iya, aroma pantai garam-garam itu loh. Betul, wow, menarik ya. Jadi itu tuh ini aku masih ini Om, masih maksudnya kalau aku ingat ya, oh iya tapi aku nggak di sana tuh ada kaitannya sama pantai selatan gitu. Cuman kayak ada nggak sih maksudnya gitu kayak sosok-sosok yang memang dari selatan itu ngejaga juga di situ gitu loh. Iya, tentunya teritorinya beda mas ya. Secara pemegang daerah operasionalnya itu berbeda. Tapi kalau tadi Mas Ame tanya apakah ada kaitannya dengan pantai selatan, tidak hanya itu saja, tapi juga ada kaitannya dengan Gunung Merapi mas Utara. Secara spiritual gerbangnya. Nyambung juga ke sana. Iya. Gunung Merapi itu di mana? Untuk wilayah Jogja, Gunung Lawu untuk wilayah Kasunanan Surakarta. Dari pertemuan dua gunung besar itu di Langenharjo, di Pesanggerahan di situ. Jadi di situ kan keluar juga air hangat, mas. Jadi airnya vulkanik yang dulu dipergunakan untuk bertapa, salah satunya oleh Suwargi Pakubono ke-9 bertapa di situ salah satunya. Jadi pas pertemuan tengah antara Merapi dan Lawu itu. Lawu, iya. Ada pusat energi juga berarti di situ ya? Iya. Itu pernah kita kunjungi dulu. Menarik. Terus ada mitos juga Om. Iya. Katanya para pengunjung, aku sih nggak ngelihat secara, maksudnya secara fisik gitu atau nggak fokus ke sana juga. Katanya ada beberapa pengunjung yang melihat prajurit di tangga maupun di pintu masuk ke makam. Itu menurut kamu gimana? Iya, pasti secara metafisik yang menjaga pasti ada mas. Gitu, termasuk entitas-entitas besar gitu yang melingkari, yang memayungi, dan ada beberapa petunjuk ya ketika Sunan ataupun Sultan mangkat, misalnya ada dahan pohon yang patah di situ walaupun nggak ada angin, nggak ada hujan. Terus juga dari kita masuk pertama memang kalau kita lihat di awal ya mungkin garda terdepannya ya beberapa pasukan-pasukan yang membawa tombak, gitu, membawa keris, ada yang berkuda semakin ke atas, dan beberapa entitas yang tinggi besar seperti apa? Kalau kita lihat kayak Gupolo gitu ya, ada Gupala itu. Dan secara
secara karomah dari yang disarikan atau dimakamkan di situ. Ketika masuk ke atas, jadi diselubungi dengan aura putih, gitu auranya. Penjaga-penjaga putih lah gitu ya Om ya. Mm-mm. Oke, menarik. Jadi pengen banget GAD ke sana, teman-teman. Kayak seru banget. Tapi katanya nggak boleh malam sih Om datang ke sana ya? Ya memang kalau malam untuk tujuan-tujuan tertentu, mungkin diberikan hanya khusus untuk kerabat gitu ya, bisa 24 jam. Tapi ada baiknya kalau kita perusahaan sore sih, misalkan ke sana. Jam-jam 3-an lah gitu. Iya, enaknya habis Jumatan. Kemarin Iya, aku datang iya. habis Jumatan enak Ada kan banget. ada masjid juga di Iya. bawah. Suasananya enak banget habis Jumatan, panas terik tapi angin sepoi-sepoi gitu loh. Iya, pohonnya besar-besar. Iya, pohonnya besar-besar, enak banget ke sana. Nah, ada mitos terakhir nih Om, katanya nggak boleh menghitung anak tangga yang mau ke makam. Oh beda, iya. Itu saya, Kenapa Om? mungkin ada beberapa pantangan sih Mas yang saya tidak bisa jelaskan ya gitu. Tapi kalau yang tangga tengah itu sih tidak apa-apa yang naik ke atas. Dan satu hal lagi, kalau kita ngomong mitos tentang gentong, Kenapa tuh Om? ada 4 gentong tuh ya. Iya. Di sana mah ada pertama itu saya lupa namanya ya. Ada satu gentong. Apakah itu kiai siapa itu ada namanya, ada 4, nanti mungkin akan kita perjelas waktu ke sana. Tapi yang paling menarik itu adalah Nyai Siem Mas, satu gentong. Nyai Siem itu dari kata Siam, Siam. dari Thailand. Itu membuka satu hubungan diplomatik antara Mataram dengan kerajaan Siam. Dan yang menjaga entitasnya menyerupai perempuan Siam. Dan bahkan gentong itu kan untuk nanti ada 4 namanya ya, Nyai Kiai, nanti kan kita bahas di sana. Kita tahan dulu nih. Yang khusus Nyai Siam ini yang paling menarik bagi saya juga. Nanti mungkin Mas Ami bisa pas waktu sana ngerasain. Itu seperti perempuan dengan entitas yang ada di situ, itu menggunakan pakaian kerajaan Siam gitu. Dan memang itu dibawa ke Tanah Jawa waktu itu, membuka hubungan diplomatik antara Mataram dengan Siam. Gitu. Dan uniknya air itu walaupun dipakai, airnya nggak pernah surut. Jadi segitu aja. Dan ada satu ritual yaitu nguras gentong siwur setiap 1 tahun sekali, yaitu pas 1 suro. Gitu. Dan memiliki satu energi tertentu air yang Gentong disimpan itu di situ. ya? Iya. Menarik banget. Ternyata di sana banyak hal ya Om ya, nggak cuma tentang adat, terus nggak cuma tentang raja-raja yang ada di sana gitu. Jadi ada juga kaitannya dengan hal spiritual gitu ya, seperti kayak gentong, terus kaitannya juga sama ternyata sama Pantai Selatan, terus juga kaitannya juga sama Merapi. Dan mitos-mitos lain gitu ya, yang tadi tentang anak tangga yang di tengah yang jumlahnya nggak sama itu juga. Oke, kalau kayak gitu ya. Apa ya? Aku jadi penasaran loh, makin penasaran gitu. Kalau misalkan kita udah ngobrolin begini nih, terus aku datang ke sana lagi tuh kayaknya langsung, oh ini tuh yang mau bilang ya, oh ini ya kayak gitu loh. Nyari pohon Nogosari Iya. juga. Kayak kalau nggak salah ada namanya, ada pelangnya nggak sih Om? Iya ada pelangnya. Ada pelangnya kan? Pohon Termasuk Nogosari. untuk itu gentongnya itu ada pelangnya, tapi yang melekat dari saya dari itu Nyai Siem Mas. Nggak tahu, nanti kita cerita waktu sana. Oke. Aku juga jadi kepikiran sih Om. Maksudnya kan itu pemakaman, tapi ada warga juga kan di situ ya? Banyak warung-warung. Iya, yang paling terkenal di sana itu kan salah satunya pecel. Celimogiri, terus jual kerak ya, apa karak? Karak. Deril nasi goreng, nasi yang dikeringin terus digoreng. Iya. Nah itu Om ya, kalau dari masyarakat situ, jadi ada mitos juga nih. Jadi masyarakat apa ya, kayak mereka juga melihat satu sosok yang dikenal gitu sama khusus masyarakat di sana. Itu apa Om? Kalau itu bervariasi Mas, bervariasi. Katanya ada yang menyerupai Tumenggung ya, bukan yang kita maksud sebelumnya, yang pasukan berkuda. Kemudian sosok pangeran yang naik kuda juga. Kemudian bergodo. Jadi bergodo ini kayak waktu kalau kita sekaten tuh iring-iringan. Nah, satu mitos lagi yang terkenal di Jogja, salah satunya suara drum band itu juga diyakini dari selatan itu prajurit-prajurit bergodo yang ada di Mogiri. Kalau dulu sebelum saya akhirnya mendalami spiritual kayak gini ya, di Mogiri sering untuk latihan fisik, naik turun tangga, kalau main bulu tangkis dulu, terus saya kadang sepedaan sampai sana Mas. Wah, Road bike itu. dari Sleman sampai situ Om? Iya, dulu naik di Mogiri itu, naik sepeda balap loh, lumayan juga kan.
Bukan sepeda lipat kan Om? Latihan ya. Itu untuk Iya, latihan fisik, benar-benar latihan fisik tuh di sana. Terus itu juga pemilihan lokasinya kan di bukit ini ya, Pegunungan Sewu. Masih masuk antara Bantul, kalau ke sini arah ke Gunung Kidul. Itu juga jadi ya penempatan lokasinya juga tertentu, dan bahkan dulu dikisahkan bahwa ada satu bukit juga, kalau nggak salah, saya kurang tahu ya, nanti akan saya perdalamin lagi, di mana ada apa itu pasir yang dibawa dari Mekah oleh Sultan Agung yang ditaburkan di situ. Kalau nggak salah mau milih satu sulit, awalnya bukan di bukit yang sekarang Mas, mau milih satu bukit lagi, tapi jatuhnya di bukit yang sekarang apa gimana gitu. Dan Sultan Agung itu kan konon ceritanya, saya sebut konon dulu ya, kalau sholat Jumat itu kan ke Mekah, naik kuda sembrani, kuda terbang tuh, Pegasus. Itu jadi waktu dari sana bawa pasirnya mau dijatuhkan di tempat yang nanti ini jatuh di mana, ini jadi makam saya gitu loh Mas, intinya gitu. Kemudian ngesir satu tempat lain yang kira ditempati oleh siapa gitu. Ada mitos kayak gitu Om? Ada. Menarik, Jadi ini kita bahas kulit-kulitnya dulu, nanti kita iya. dalemin waktu kita syuting di sana. Berarti kan makam itu banyak ya Om ya? Iya. Berarti di sana ya. Itu ada sosok penjaganya nggak sih Om? Iya pasti. Punya masing-masing gitu loh. Tiap Jadi makam, kayak kodamnya gitu ya lah. kayak di dalamnya, kayak mbok mbaknya, kemudian pusaka-pusaka beliau. Termasuk uniknya ada ini juga Mas, entitas kelangenan. Jadi kelangenan itu hewan piaraan. Hewan piaraan ini bisa juga menyerupai burung atau peksi, ada juga mungkin ada beberapa menyerupai kucing, gitu. Karena Suwargi Pakubono ke-10 itu, Sunan Pakubono 10 itu, beliau salah satunya juga menyukai kucing. Dan di daerah Solo Baru kalau nggak salah ada makam khusus untuk hewan-hewan beliau. Salah satunya makam kucing yang ada di pinggir jalan. Menarik, harus jalan-jalan. Iya, itu. Terus selain memang ada kodam-kodam besar ya dari pusaka ataupun mustika beliau itu. Jadi memang kita patuh unggah-ungguh, kemudian adab juga, karena kita memasuki ke makam leluhur kita kalau ke sana. Oke, dan pernah ada nggak sih Om, kira-kira yang kesurupan Om di sana Om? Ada Mas, hilang. Gara-gara apa itu Om? Ada beberapa yang tidak boleh memotret sembarangan. Kan ada beberapa area Iya, ada lokasi yang nggak boleh kita memfoto. Salah satunya masuk ke ring 1. Habis kita pakai baju yang kita masukkan itu termasuk jam operasionalnya itu dibatasi Mas, nggak setiap saat dan ada waktu-waktunya, ada jam-jamnya, ada hari-harinya kalau nggak salah, karena saya lama nggak ke sana ya. Misalkan di setiap hari Kamis, Jumat jam berapa bukanya, Minggu jam berapa. Oh, salah satu contohnya itu nggak boleh hari Minggu itu khusus di pesariannya, saya nggak tahu ya boleh apa enggak ya, saya lupa. Pokoknya ada hari Minggu itu kayaknya nggak boleh, tapi maaf nanti bisa dikoreksi. Ada satu hari Minggu itu boleh di makamnya Sultan Suwargi yang ke-9, karena beliau wafatnya pas hari Minggu di Amerika kalau nggak salah gitu, apa Senin apa Minggu, karena saya pernah diceritain tapi saya lupa Mas, lama nggak ke sana ya. Yang dibuka nggak salah ada 2, di Sultan Agung sama di Suwargi ke-9, HP 9 itu pas Minggu aja dibuka kayaknya ada, karena wafatnya pas hari Minggu. Dan di Amerika kan beliau wafatnya di Washington nggak salah di sana. Jadi waktu itu ke sana ke Minggu itu mau sekalian nyekar ke Sunan ke-10, Pakubono 10 itu kayaknya tutup, terus akhirnya ke-9 itu boleh. Itu kayaknya ada 2 itu, karena wafatnya Minggu kalau nggak salah itu, jadi dibuka. Karena ada dari-harinya loh Mas, kayak Suro 1 Syawal itu tutup, nggak boleh, ada tulisannya. Kota Gede juga kayaknya hampir sama. Sama ya? Hampir sama. Satu rangkaian. Berarti maksudnya banyak hari kita nggak boleh ngelanggar lah, ya maksudnya nggak boleh ngelanggar apa yang udah ada peraturan di sana gitu ya Om ya. Karena dampaknya selain mungkin ada dampak fisik yang tidak diperbolehkan gitu ya, bisa terjadi ke dampak supranatural dan spiritual fisik juga. iya, itu salah satunya kalau mungkin ada niatan yang nggak baik ya, kayak nyabut pusaka, nyari apa gitu. Kan itu kan luas ya Mas lokasinya ya, bukitnya kan di atas makamnya, tapi sekitaran ini kan ada hutan-hutan, itu juga sih
Tujuannya kan orang ngalapnya banyak ya, ngalap Iya. berkah di situ. Apalagi Betul, pas Suro, Mas. Mm-mm. Biasanya pada rebutan itu air kurasan itu, kurasan. Namun ini pertanyaan terakhir nih Om Iya. ya. Jadi kan kalau misalkan ada renovasi nih Om, jangankan makam ya, kayak misalnya kita merenovasi gedung-gedung tua juga gitu kan pasti banyak anomali yang terjadi Iya, gitu iya. kan. Nah Om pernah dengar cerita nggak sih Om pada saat ada pemugaran di Imogiri itu apa yang terjadi di sana atau ada hal-hal yang janggal di sana? Iya, kalau salah satunya itu belum lama ya. Itu kan, tapi mungkin Mas Amin nanti bisa lihat sekilas ya. Rencana untuk makamnya dari Nurso Dalam yang sekarang 10 itu sempat longsor, Mas. Itu kalau nggak salah 2018 atau 19. Jadi mungkin bisa disisipkan di sini ya, mungkin beritanya itu sempat mengalami kelongsoran itu. Itu multi tafsir, tapi saya nggak berani untuk jelaskan itu. Kemudian ada juga tentang itu tadi, kasus-kasus kayak tadi ya, mungkin yang negatif kalau kesurupan atau apa. Mungkin waktu harinya dipakai nggak tepat. Iya iya. Ada perhitungannya juga Ada Om ya. perhitungannya, atau ada sesuatu mungkin sesaji yang kurang atau apa. Tapi yang menghebohkan yang longsor itu tadi sih, antara 2019 kalau nggak salah ya. Pasti heboh banget lah itu. Jadi rencananya untuk warga yang sekarang itu sempat longsor gitu. Jadi Imogiri sempat longsor waktu itu. Iya, yang Banyak sebelah tafsiran sini- itu Om mungkin ya Om ya. Banyak sekali tafsiran-tafsiran yang keluar dari hal itu ya Om ya. Bener, berarti yang Jogja itu yang sini. Kan ada dua sayap, Mas. Yang Jogja yang, kalau kita dari sini yang sebelah kanan, yang Solo yang kiri. Tapi untuk abdi dalamnya dibalik, nanti yang lebih tinggi, lebih rendah gini. Kembali. Oke. Mungkin nanti kita bakalan bahas lebih dalam lagi ketika kita ke Imogiri Om Iya, ya. jadi kalau saya ada beberapa yang mungkin miss nggak sesuai, karena saya coba mengingat-ingat. Karena waktu itu didampingi para abdi dalam di sana, saya diajak keliling cerita-cerita gitu. Mungkin kita punya kesempatan ya nanti sama tim juga diade ke sana. Jadi teman-teman bisa tahu juga info tentang Imogiri, ada apa di sana, bagaimana sejarahnya, historinya, terus juga bagaimana mitosnya juga di sana gitu ya Om ya. Mungkin Iya. pesan Imogiri cukup Om? Cukup ya, ini mungkin pengantar ya. Nanti kalau ini ramai nanti kita akan ke sana gitu aja. Amin. Amin. Mudah-mudahan Om. Seru kayaknya Om. Iya. Kalau udah ngebayangin kayak Sore wah, sih enaknya. Kalau ke sana enakan sore menurut seru saya. banget. Tapi mungkin untuk zona-zona inti mungkin kita ceritakan di luar gitu. Iya. Tapi kita juga menghormati adat istiadat ya. Oke, terima kasih semuanya ya, Mas Ami, teman-teman semua, dan tentu Sobat Javanika yang menyaksikan dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat. Tinggalkan ketik masukan saran di kolom komentar dan juga share ya sebanyak mungkin, serta tetap dukung tim KTJ dan juga podcast Opsan. Dan like dan subscribe biar cepat naik. Udah naik sih aku ngeliat aja 2.800. Hampir 400. Iya, 400 ya. Hampir 400. 1 juta lah. Iya, siap. Bismillah. Oke, nanti opsan khusus gitu. Oke, kita tutup, kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinangan rahayu, sagung dumadi.